Sekali lagi saya menyapa shalom, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus memenuhi kita semua. Amin. Damai dan sukacita kita tidaklah tergantung, tidak ditentukan bagaimana situasi sejauh pandangan mata kita melihat. Bahkan juga tidak tergantung, saudara, pada suasana hati, tetapi semuanya itu sangatlah tergantung kepada bagaimana kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Bagi saya dan saudara, Dia adalah sahabat yang sejati, pribadi yang menuntun dan menyertai, yang selalu memberikan kita penghiburan di tengah-tengah kesesakan. Dia adalah pribadi yang terus menuntun tanpa harus melihat bagaimana kita hidup, apapun yang kita lakukan, tetapi Dia adalah pribadi yang setia. Saudara, di mana ada Dia, di mana ada Roh Allah itu, disitulah kemerdekaan yang sejati. Di mana ada Roh Allah itu, disitulah kemerdekaan yang sejati. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan saya dan saudara. Nah, saudara, untuk menikmati kehidupan yang demikian dan memilikinya di dalam segala kelimpahan, ya, yaitu orang yang berhasil dalam pengenalan yang memimpin kepada kemuliaan yang semakin besar, maka Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dia justru melakukan sesuatu tindakan yang sangat ilahi untuk mengingat kepada murid-muridnya. Setelah dia berdoa, aku berdoa, satukanlah mereka, biarlah mereka menjadi satu. Maka doa itu, saudara, diawali sebenarnya dengan satu doa yang lebih luar biasa lagi. Dia katakan, kuduskanlah mereka, sucikanlah mereka. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dicatat dalam Yohanes 17 ayat 17, Yesus berdoa kepada murid-muridnya, kuduskanlah dan sucikanlah mereka dengan kebenaran. Dengan kebenaran. Inilah yang menjadi syarat, saudara. Ketika kita berkata sukacita dan damai sejahtera dalam hidupku, tidak tergantung pada apa yang aku lihat dengan mata, tidak tergantung pada suasana hatiku, tetapi sungguh-sungguh ada sumber yang tidak digerakkan oleh apapun di dunia ini, tetapi sesungguhnya oleh kerajaan Allah, yaitu hukum dan kerajaannya itu dan kebenarannya itu. Maka inilah dia bahwa Yesus berdoa kepada murid-muridnya dan berdoa untuk saya dan saudara, supaya mereka ini dikuduskan dan disucikan dengan kebenaran. Saudara, kitab Ibrani mencatat, kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejarlah kekudusan artinya di sini ada rahasia. Bahkan Injil Matius mencatat, berbahagialah. Wow, rahasia berbahagia. Orang yang suci, yang kudus hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ada satu rahasia. Ini penting sekali kan, saudara. Kalau Matius 16 katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka ada makna yang sangat besar terkandung dalam kata kebenarannya. Karena Yohanes 17 berkata, firman-Mu adalah kebenaran, dan kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Yesus sendiri berdoa untuk murid-muridnya. Kalau saudara dan saya adalah murid Kristus, maka Yesus berdoa, kuduskanlah mereka dengan kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, bahkan Allah di dalam segala kekudusannya, Allah di dalam segala kekudusannya juga berkata kepada kita, kuduslah kamu karena aku kudus. Saudara, berbahagia, melimpah dengan damai sejahtera dan sukacita,
Karena kita ada di dalam kekudusan. Firman Tuhan ini jelas, sangat jelas, mengatakan kepada kita bahwa ini yang menjadi hal yang terpenting di dalam kehendak Allah bagi kita, yaitu pengudusanmu. Paulus sampai mencatat hal ini di dalam suratnya, berkata, yang terpenting daripada semua ini, kehendak Allah adalah pengudusanmu. Nah, saudara pasti mencatat bahwa firman Tuhan jelas mengatakan sejak perjanjian lama bahwa Allah yang kudus menghendaki umatnya kudus sesuai dengan standar Allah. Ya. Bagi umat perjanjian lama standarnya adalah apa? 10 hukum. 10 hukum Taurat yang harus dipenuhi, yang harus dipatuhi. Tetapi perjanjian baru ya berkata kesucian yang harus dimiliki orang percaya adalah di dalam Yesus anak tunggal Bapa. Alkitab jelas menulis, dicatat dengan jelas di dalam 2 Korintus 6. Keluarlah kamu dari antara mereka, jangan menyentuh apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu sebagai anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Saudara, bahkan 1 Tesalonika 4 mencatat bahwa kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kita dipanggil untuk melakukan yang kudus. Karena tanpa kesucian tidak seorang pun melihat Allah. Saudara, jadi mutlak ketika saya katakan di awal shalom, damai sejahtera, sukacita dan damai sejahtera melimpah dalam hidup saya dan saudara. Maka ada satu hukum kerajaan, yaitu kebenaran. Dan kebenarannya berkata, inilah yang menguduskan saya dan saudara. Kehidupan yang kudus itu adalah harga mati. Itu adalah tidak ada toleransi. Itu adalah mutlak, absolute. Tetapi mungkin pertanyaannya saudara, mengapa hal ini jarang, saudara? Jarang kemudian diperkarakan dalam hidup kita dan saudara. Nah, malam hari ini saya mau menjabarkan kepada kita secara singkat 2 hal. Karena hal ini menjadi sangat penting. Tidak ada orang yang dapat datang kepada Allah, yang dapat melihat Allah tanpa kekudusan. Karena Allah itu kudus. Di dalam worship, seperti yang kita sedang selalu lakukan di hari Jumat ini, worship night, di dalam worship terkandung hubungan. Di dalam worship terkandung satu kata yang paling penting, yaitu relationship, hubungan. Dan di dalam hubungan ada banyak hal yang menjadi komponen dari satu hubungan. Tetapi yang terpenting adalah seberapa intim dan seberapa intim hubungan itu. Artinya apa? Seberapa melekat orang yang saling berhubungan. Ini menjadi poin. Ya. Ketika kita menikmati satu aliran sukacita, ketika kita menikmati suasana damai sejahtera, ketika hidup itu dapat menikmati ketenangan dan kelegaan, maka pasti rahasianya adalah hubungan. Dan bukan hanya sekedar hubungan, tapi hubungan yang intim, yang melekat. Nah, saudara, kuduslah kamu karena aku kudus. Allah sendiri berkata. Jadi Allah itu kudus. Dan tentu saja dalam satu hubungan itu, dia kemudian berkata, kamu dipanggil untuk hidup kudus. Kenapa? Supaya hubungan ini bisa menjadi hubungan yang intim. Karena kita harus hidup dalam kekudusan. Tetapi, saudara, ini menjadi soal dan menjadi perkara di dalam hidup kita. Kenapa ini sering tidak menjadi hal yang penting di dalam kehidupan orang percaya? Padahal ini adalah hal yang sangat utama, mutlak. Karena ini bicara mengenai ginosko. Ini bicara mengenai pengenalan. Ini bicara mengenai hubungan, saudara. Saudara kalau punya hubungan, ada kegerakan yang tidak perlu saudara kendalikan dengan hal-hal yang details, ya. Tidak perlu saudara kendalikan dengan sesuatu yang harus dilihat secara seksama, tetapi hal itu terjadi
secara otomatis karena hubungan. Ketika Bapa di sorga tahu dan memiliki hubungan kedekatan intim dengan saudara, maka saudara tidak perlu khawatir akan apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan. Matius 6 mencatat, burung pipit di udara tidak menabur, tidak menanam, dan tidak menyimpan dalam lumbung, tidak menuai. Tetapi Bapa di surga menyediakan apa yang diperlukan. Bukankah kamu lebih berharga daripada burung itu? Tetapi di sana konteksnya, kalau saudara lihat langsung dalam ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika bicara kebenaran, itu bicara mengenai kekudusan. Itu bicara mengenai kesucian hidup. Bukankah kita berhenti kadang-kadang dicarilah kerajaan Allah, dan kemudian kita potong dan lompat dengan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan ya dan amin. Tetapi ingat, kebenarannya adalah mengenai kekudusan, dan itu bicara mengenai hubungan, dan di dalam hubungan itu ada keintiman yang menjadi harga yang mati, harga mutlak. Saudara, itu menjadi soal, dan itu menjadi hal yang sangat penting bagi Tuhan. Dia mau, dia rindu supaya kita juga dalam, tenggelam, larut, bahkan dikuasai oleh suasana itu. Hiduplah kudus, karena aku ini kudus. Saudara, dua hal yang saya maksudkan bahwa sekarang ini menjadi tidak, seolah-olah tidak menjadi hal yang penting. Karena apa, saudara? Ada dua hal paling tidak saya catat. Pertama adalah ada pengertian sudut pandang yang sudah meleset, saudara, mengenai satu sistematika atau pengertian mengenai teologia di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ini sangat penting karena ada cara pandang, ada satu rumusan, sistematika, doktrin, dogma yang sudah meleset, sudah mismatch, sudah tidak pada tempatnya. Dan hal yang paling utama adalah mengerti mengenai apa yang dimaksudkan dengan keselamatan itu. Saudara, 2-3 hari terakhir ini kita masuk dalam, bahkan 2 minggu terakhir ini kita bicara mengenai keselamatan yang sejati. Di sana ada pengertian yang memang benar-benar membawa setiap umat Tuhan tidak lagi melihat kesucian dan kekudusan menjadi sesuatu yang penting dan mutlak. Sering diartikan bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik, kekudusan Allah. Allah memberikannya dengan cuma-cuma, gratis, bukan berdasarkan jasa kebaikan manusia. Yes, benar. Tetapi ini dia masalahnya. Justru anugerah itu diberikan supaya manusia bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang dikehendakinya bukan supaya manusia dapat dengan bebas dan akibatnya melakukan perbuatan-perbuatan yang apa? Ya, suka-suka sendiri, saudara. Dengan gaya hidup dan keinginan sendiri. Berbuat salah bagaimanapun, seolah-olah dosanya ditebus dan aman-aman saja. Ya, Yohanes 1 ayat 9 katakan, dia itu setia dan adil, dia pasti mengampuni. Tapi apa yang terjadi, saudara? Apakah kekudusan dan kesucian itu, proses itu terjadi di dalam hidupnya? Ini yang menjadi masalah. Ini yang menyesatkan, saudara. Bahwa ketika kita mengerti keselamatan dari dimensi perspektif yang tidak tepat, maka kita terpolarisasi ke dalam satu keadaan di mana tidak lagi melihat kekudusan itu menjadi hal yang penting. Sehingga apa yang terjadi? Kita sering bilang, waduh, saya memuji Tuhan tapi saya merasa kosong. Saya memuji Tuhan tapi saya seperti tingginya langit di atas bumi, jauh, saya tidak punya hubungan. Gersang, saya tidak bisa memiliki keintiman. Saudara, syarat pertama datang ke tahta hadirat Tuhan, karena dia adalah kudus, kita harus kudus. Dan itu hal yang paling penting adalah bahwa ketika kita oleh kasih karunia menerima keselamatan, maka oleh iman kita harus dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Adalah perjuangan setiap hari. Dan ini ajaran, saudara,
Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita meleset dengan mindset yang berbeda, seolah-olah semuanya sudah selesai dan kita tidak melakukan apa-apa. Ini membawa setiap orang itu tidak lagi melihat, tidak mendapatkan, bahkan tidak mengalami, dapat mengambil bagian di dalam kerajaan itu. Dan ini ajaran yang jahat, saudara, yang membuat orang Kristen tidak mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Betul. Ini yang membuat orang Kristen menjadi wajar seperti manusia lain. Ya, di dalamnya juga gereja ikut, saudara. Ya, gereja menjadi padam, saudara. Wow, ini mengerikan, saudara. Gereja menjadi padam. Dan kepadaman ini ditunjukkan dengan gaya hidup yang duniawi, saudara. Ya, gereja-gereja di barat, kalau saudara lihat, saya beberapa kali, saudara. Wow, gereja menjadi tempat aktivitas yang berbeda. Bukan tempat di mana kita datang mendengar kebenaran, menjaga hidup di dalam kekudusan, saudara. Tapi menjadi tempat di mana banyak aktivitas lain yang dilakukan, saudara. Padahal, saudara, gereja dari Eropa dulu menghasilkan misionaris, yaitu suatu ajaran-ajaran yang membawa setiap orang kepada kekuatan Injil. Tapi sekarang, lihatlah, ketika dimensi mindset mengenai kebenaran itu meleset, mengenai keselamatan itu meleset, ketika dikatakan bahwa keselamatan itu cukup sekali dan tidak ada respon untuk melakukan itu, maka ini menjadi meleset, saudara, dalam kehidupan kita. Gereja menjadi padam. Hati setiap kehidupan orang percaya menjadi padam, dingin. Kalau kita berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, itu pasti mengundang satu panggilan. Ya, panggilan untuk masuk dalam satu dinamika untuk merespon terhadap itu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus menyambut, saudara, ya, menerima bahwa Allah menghendaki kita hidup dalam kekudusan, ya, seperti Dia sendiri kudus. Dan saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus menjadi pendamai untuk seluruh dunia ini dengan Allah supaya kita memiliki hubungan dengan Dia, hidup dalam kekudusan, Dia sudah menyediakan apa yang kita perlukan, saudara. Yesus tahu persis apa yang kita perlukan untuk memiliki hubungan itu. Saudara, ada pembenaran yang telah disediakan olehnya. Kita dianggap benar walaupun belum benar. Saudara, waktu terima Kristus Yesus, Efesus 1 ayat 13 katakan, saudara dimeteraikan dengan Roh Allah yang kudus. Saudara dianggap benar walaupun belum benar. Tetapi Bapa memberikan Roh Kudusnya untuk menuntun saya ke dalam seluruh kebenaran. Saudara sudah dan saya dianggap benar, tetapi Roh Kudus diutus oleh Allah Bapa untuk menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, supaya kita memiliki satu kehidupan yang terus bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Karena Dia itu adalah Allah yang mulia. Lalu saudara, kalau rasakan nikmati dalam hidup saudara, Tuhan juga memberikan firman Allah yang hidup itu, di mana saudara tidak dibiarkan yatim piatu. Ada Roh Kudus, ada Roh kebenaran yang memimpin saudara dan saya ke dalam seluruh kebenaran. Bahkan menyingkapkan kepada saya dan saudara hal-hal yang akan datang. Akan datang, saudara. Jadi terlihat sekali ketika kita memiliki pandangan yang benar mengenai keselamatan yang daripada Dia, maka kita akan meletakkan kekudusan, saudara, menjadi sesuatu yang dirindukan, menjadi kesukaan Allah sendiri, karena Dia adalah Allah yang kudus. Mengapa kita tidak berjuang untuk itu, saudara? Mengapa kita tidak memperkarakan hal itu? Ya, mengapa kita tidak meminta kepada Tuhan untuk mencapai dimensi-dimensi Allah di dalam kehidupan kita mengenai kekudusan itu? Mengapa, saudara?
Saudara kalau sadar ya, kalau untuk masalah utang piutang, masalah rumah, masalah hukum, masalah anak sakit, masalah orang sakit, ya mungkin diri kita sendiri atau orang-orang yang kita kasih tidak bisa tidak. Ya, kita lakukan, ya. Kita lakukan. Kita memaksa-maksa Tuhan loh untuk menjawab, mengabulkan doa kita. Tetapi mengapa kita untuk kesucian hidup, ya, yang menyangkut nasib kekal untuk kehidupan kita, kita tidak meminta, kita tidak bergumul sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya kita hidup suci di hadapannya. Agar ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Saudara menaikkan lirik pujian itu dengan sungguh-sungguh bergumul. Agar ku hidup suci, tidak turut dunia. Karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusan dirimu. Mengapa tidak berani untuk berkomitmen, berjanji, dan bertekad bahwa apapun yang terjadi, berapapun harganya yang harus kubayar, kukorbankan, aku mau hidup dalam kesucian. Dan berani berkata, yang lain boleh tidak engkau kabulkan Tuhan, tetapi yang satu ini mengenai kekudusan, jangan engkau tidak kabulkan. Wow. Bapa, buat aku hidup suci seperti Yesus Kristus Tuhan yang menjadi teladan imanku. Buat aku hidup tidak bercacat dan tidak bercela sesuai standar kesucianmu. Buat aku menjadi anak kesukaanmu, Bapa. Supaya aku ini sungguh-sungguh menjadi berkenan dan menyenangkan hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah hal yang pertama yang menjadi penyebab mengapa kita tidak menjadikan kekudusan dan kesucian itu hal yang paling penting. Cara pandang kita terhadap keselamatan. Ketika saudara mencerna, mencoba menelaah, mengamati dan menyadari ini, kalau saudara hidup dengan satu pandangan mindset bahwa Allah menyediakan keselamatan sebagai kasih karunia, tetapi oleh iman kita hidup di dalamnya untuk merespon, untuk hidup dalam kekudusan yang menjadi kehendak Allah. Hal yang kedua, saudara, yang menyebabkan mengapa kita tidak menjadikan ini menjadi hal penting adalah pragmatisme. Melihat kenyataan adanya, ya, kita punya kekurangan, kelemahan, ya, masih ada sana sini, bahkan mungkin saudara hidup kita yang lama, jejak rekam kita yang jatuh bangun. Hal yang lebih buruk lagi, kita melihat, wah, di lingkungan rohani mungkin kita mendapati para hamba Tuhan, ya, yang katanya adalah pilihan Tuhan, ya, tetapi jatuh bangun di dalam kelemahan. Ini yang menjadi hal yang kedua, saudara, yang menyebabkan kita tidak terdorong untuk memperkarakan hidup dalam kekudusan. Karena kita berpikir kita masih banyak kekurangan, kelemahan. Tetapi sejatinya, saudara, kalau memang ini kehendak Bapa untuk kita hidup suci, bukan keinginan saya dan saudara. Ketika Yesus berkata kepada Bapa, "Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka pun berada. Saudara dan saya berada." Maka ada satu syarat. Saudara dan saya harus hidup dalam kekudusan dan kesucian. Ini adalah panggilan. Jadi kalau Bapa sendiri yang menghendakinya, maka tidak ada pilihan lain, saudara. Apapun yang akan terjadi nanti dan berapapun harga yang kita harus bayar, kita harus korbankan, meskinya kita berani. Kita memperkarakan. Mengapa kita tidak nekat senekat-nekatnya gitu? Untuk mencapai kesucian hidup seperti yang Allah kehendaki. Satu standar kesucian yang Bapa kehendaki. Mengapa? Saudara, kalau ingat, Paulus juga mempunyai kekurangan dan kelemahan. Dia mengatakan dalam diriku ini, aku tahu apa yang baik, tetapi yang jahat yang aku lakukan. Bahkan
Dia sadar akan kelemahannya, saudara. Ketika dia berkata, duri dalam daging itu untuk menahan supaya dia jangan sombong. Itu berarti dia sadar kan? Masih banyak kekurangan di dalam diri Paulus. Tetapi lihat komitmennya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wow. Kalau Yesus sudah mati untuk saya dan saudara, kita semua juga sudah mati. Dan kalau kita hidup untuk Dia. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara, walaupun Paulus banyak kekurangan, seperti saya dan saudara, tetapi dia punya tekad. Maka mari kita juga bertekad. Mari kita nekat, saudara. Apapun yang terjadi, biar kita dipandang ya seolah sombong ya, saudara ya. Wah, sok suci gitu ya, saudara. Mungkin kelihatan bodoh. Oh, terserah, saudara. Saudara dan saya dikendalikan oleh kerajaan. Dan kerajaan itu bicara kebenaran. Saya ingat 2 Petrus 3 berkata, segala sesuatunya ini akan hancur secara demikian. Hancur dunia ini, seluruh. Betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup. Kata-kata itu sangat keras, saudara. Kalau segala sesuatunya ini akan hancur secara demikian, menjadi lautan api, saudara. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tetapi ada janji, tetapi dia ingat janjinya. Untuk saya dan saudara, dia ingat janjinya. Akan langit baru dan bumi yang baru. Dan saudara tahu kata terakhirnya berkata apa? Di mana ada kebenaran. Maksudnya apa? Di mana ada kekudusan. One word, holiness. Saudara, dalam hidup ini kita memang banyak kesulitan. Tetapi jangan menyurutkan tekad untuk hidup dalam kekudusan. Karena nggak ada jalan lain. Firman Tuhan berkata, inilah kehendak Allah, yaitu pengudusan dirimu. Dan kalau Petrus mencatat di dalam ikrar iman, saudara, dan semuanya dunia ini disimpan untuk satu hari, yaitu hari penghakiman. Langit, unsur-unsur, semua yang di atas di bawah akan hancur secara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tetapi ia ingat janjinya. Ada langit yang baru dan bumi yang baru, di mana ada kebenaran. Bicara mengenai kekudusan. Kemana kita akan pergi? Seperti janji Yesus, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Di sana ada kekudusan. Perkarakan dari hari ini. Jangan menyurutkan tekad untuk hidup suci. Saudara, jangan hidup licik. Jangan hidup picik, saudara. Kalau sedang punya masalah, kita mendekat kepada Tuhan begitu rupa. Ya, tetapi kalau kita tidak ada masalah, kita tidak mendekat dengan Tuhan begitu rupa. Jangan picik, saudara. Ya, jangan dibutahkan oleh ilah zaman ini. Nah, saudara, mari kita mau hidup suci dalam keadaan susah atau senang. Karena kita mau apa? Menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Jangan kesulitan hidup menyurutkan tekad kita untuk hidup suci. Sebab kesucian adalah hal yang mutlak.
Ibrani 12:14 katakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya percaya setiap firman kebenaran ini akan mengubahkan hidup saya dan saudara. Dia adalah firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang menembus setiap dimensi. Apapun, sekalipun dan bagaimanapun hidup saya dan saudara. Percayalah, ketika engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa saudara. Matius 6 ayat 33. Kalau dalam satu lirik lagu, dia akan berkata, agar ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya, haleluya, amin.